Secerita angin pada bintang-bintang kesuruhan rimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nikita Artalita, Saya Muhammad Emar Rizkia. saya Sheila Ramadhani, saya Dinda Dwianjani, Saya Ulfa Hamama. saya Fadilah Hidayatullah Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan video yang berjudul kegiatan bersama dalam prinsip gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan dilindasi rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian. Gotong royong bukan sekedar bekerja sama, tetapi mencerminkan nilai moral seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan persatuan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, gotong royong menjadi identitas budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan tercantum dalam nilai Pancasila, khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Landasan nilai gotong royong. Prinsip gotong royong memiliki beberapa landasan penting, antara lain: 1. Nilai sosial. Gotong royong memperkuat hubungan sosial antar individu dan kelompok. Melalui kerjasama, terciptanya interaksi, komunikasi, dan rasa saling percaya. Nomor 2. Nilai moral. Kegiatan gotong royong menanamkan sikap jujur, peduli, ikhlas, dan bertanggung jawab dalam diri sendiri dan individu. Nomor 3. Nilai budaya gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia yang menjadi ciri-ciri khas kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan nilai budaya individualisme. Nilai Pancasila. Gotong royong sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga persatuan Indonesia. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip gotong royong dapat menganalisis kegiatan bersama. Prinsip gotong royong dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama ada kebersamaan. Semua anggota terlibat aktif tanpa terkecuali. Yang kedua ada sukarela. Kegiatan dilakukan tanpa paksaan dan atas dasar kesadaran. Yang ketiga ada tanggung jawab bersama. Setiap individu memiliki peran dan kewajiban. Yang keempat ada tolong menolong. Saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Yang kelima ada musyawarah. Keputusan diambil melalui kesepakatan bersama. Yang keenam ada kesetaraan. Tidak membedakan status sosial, ekonomi maupun jabatan. Yang ketujuh ada solidaritas. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bentuk-bentuk kegiatan bersama berbasis gotong royong. A. Gotong royong di lingkungan masyarakat. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan desa, membangun fasilitas umum, atau membantu warga yang terkena musibah. Analisis. Pertama, prinsip kebersamaan tampak dari partisipasi warga. Kedua, tanggung jawab bersama terlihat dari pembagian tugas. Ketiga, solidaritas muncul saat warga saling membantu tanpa pamrih. B. Gotong royong di sekolah. Kegiatan seperti piket kelas, kerja kelompok, persiapan acara sekolah, atau bakti sosial. Analisis. Pertama, melatih siswa bekerja sama dan menghargai perbedaan. Kedua, membantu disiplin dan rasa tanggung jawab. Ketiga, mengajarkan pentingnya peran setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. C. Gotong royong di lingkungan keluarga. Contohnya, membersihkan rumah, menyiapkan acara keluarga, atau merawat anggota keluarga yang sakit. Analisis. Pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kekeluargaan. Kedua, mengajarkan pembagian peran yang adil. Ketiga, membentuk karakter peduli sejak dini. D. Gotong royong dalam kegiatan sosial, misalnya penggalangan dana, bakti sosial, dan bantuan kemanusiaan. Analisis. Menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi. Kedua, mendorong empati dan rasa kemanusiaan. Ketiga, mempererat persatuan antar warga. Cara menganalisis kegiatan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Dalam menganalisis suatu kegiatan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi jenis kegiatan bersama yang dilakukan, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan, mengkaji tujuan kegiatan tersebut, menganalisis penerapan prinsip gotong royong, kebersamaan, sukarela, tanggung jawab, dan lain-lain, menilai manfaat kegiatan bagi individu dan masyarakat.
dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Gotong royong adalah khas bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap saling membantu dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Nilai ini telah diwariskan secara turun-menurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong dapat kita lihat saat warga melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang kesulitan, atau bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Gotong royong dalam kegiatan sosial yaitu membantu sesama. Berikut video membantu sesama dari kelompok aku. Selamat menyaksikan. Berbagi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa tulus hati kita memberi. Di dunia yang sering sibuk dengan dirinya sendiri, satu tindakan kecil bisa berarti bagi orang lain, seperti sebungkus makanan, senyuman, atau sekedar mendengarkan. Dapat menghangatkan hati yang sedang lelah saat kita berbagi. Mungkin kita merasa kehilangan sedikit, namun sebenarnya kita sedang menanam kebaikan. Kebaikan itu akan tumbuh dan suatu hari akan kembali pada kita dengan cara yang tak pernah kita duga. Karena berbagi bukan membuat kita kekurangan, justru membuat hidup kita lebih bermakna. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulit.